Assalamualaikum Sobat Football United. Masih terkait dengan situasi lini tengah Manchester United musim depan, di mana ada keadaan yang menurut gue sangat-sangat menarik untuk diikuti. Kalau mungkin yang menantikan hanya yang resmi-resminya saja, ya tunggu nanti, tunggu bursa transfer dibuka. Dan ya berita-berita seperti ini di skip saja gitu ya, karena ini belum akan ada deal. Mungkin ada juga yang menanyakan dan mungkin pertanyaannya aneh, kenapa kok belum ada deal ya saat-saat ini ya? Karena memang bursa transfer belum dibuka, nggak boleh menurut gue ya klub itu melakukan transfer ketika belum dibuka. Ini sebenarnya peraturan ataupun informasi yang dasar sih menurut gue ini, tapi mungkin ada beberapa yang belum tahu, nggak apa-apa sih ya. Nah, di video-video sebelumnya Elliot Anderson, Sandro Tonali, Adam Wharton disebut-sebut memang menjadi target utama bagi Manchester United, tapi memang ada beberapa kondisi yang akhirnya merubah situasi tersebut. Misalnya ada Morton yang dinilai posisinya ataupun profilnya ini mirip dengan Kobbie Mainoo, dan Manchester United ingin ada profil yang berbeda. Tapi bagaimana semisal Manchester United gagal mendatangkan Elliot Anderson ataupun juga Sandro Tonali? Ada tidak pemain-pemain alternatif lainnya? Nah, ini yang ingin gue bahas di video kali ini dengan berbagai sumber tentu saja. Jakobsben mengatakan atau menginformasikan kalau Manchester United gagal mendatangkan Elliot Anderson dan tidak siap untuk melakukan tawaran besar untuk Sandro Tonali, maka Carlos Baleba bisa muncul sebagai sebuah target yang lebih realistik dengan harga yang lebih terjangkau di bulan Juni nanti, artinya bursa transfer musim panas. Dan ini diprediksi akan bisa mulai diproses, artinya didekati ya, diperkirakan sekitar akhir April atau di awal bulan Mei. Nah, ini menarik, kenapa kok akhir bulan April, awal bulan Mei? Apakah di periode tersebut sudah ada kejelasan terkait dengan pilihan dari Elliot Anderson? Kabarnya kan ada dua klub, Manchester United, Manchester City, mana yang lebih dituju? Apakah di akhir bulan April itu sudah ada lebih kejelasan? Bisa jadi demikian. Atau memang Manchester United ini betul-betul menargetkan merampungkan transfer lini tengahnya sebelum Piala Dunia. Dan menurut gue wajar. Gue justru berharap semaksimal mungkin pemain bisa mungkin difikskan gitu. Bukan hanya didatangkan, tapi juga pemain yang cabut sudah bisa dipastikan sebelum preseason. Idealnya ketika preseason seawal mungkin squad sudah sesama mungkin dengan yang akan berlaga musim depan, supaya lebih maksimal persiapannya. Walaupun ya kita tahu tentu saja di musim panas kali ini juga ada Piala Dunia, dan itu juga merupakan tantangan bagi persiapan musim depan. Tapi sekali lagi, kabar menariknya adalah bagaimana Carlos Baleba ya, ini kembali dilirik, kembali dilihat, kembali diberitakan. Carlos Baleba sendiri bukan nama baru. Di musim panas tahun lalu, di akhir-akhir bursa transfer musim panas, sempat dikabarkan Manchester United ini berminat terhadap Carlos Baleba. Tapi Brighton belum pada saat itu ya, belum ada keinginan untuk melepas Carlos Baleba. Bahkan ketika Manchester United berusaha untuk mencari informasi berapa harga dari Carlos Baleba, Brighton tidak memberikannya karena Brighton tidak ada rencana melepas Carlos Baleba. Dan kita tahu bagaimana dinamika Carlos Baleba musim ini berbeda dengan penampilan musim lalu. Musim ini lebih jelek ya. Tapi apakah jeleknya Carlos Baleba ini menggambarkan bahwa dia tidak cocok di Manchester United atau seperti apa? Kalau menurut keyakinan gue sih ragu sebenarnya dengan Carlos Baleba, karena ya itu tadi, tidak konsisten penampilannya. Tapi di sisi lain, gue terkait dengan manajemen Manchester United, karena menurut gue mereka sukses dalam melakukan pergerakan di bursa transfer musim panas tahun lalu, ya mereka punya kredibilitas, sehingga semisal mereka betul mengincar Carlos Baleba, walaupun gue ada keraguan, tapi di sisi lain gue optimis nih dengan pilihan dari manajemen Manchester United, sampai pemain tersebut membuktikan sebaliknya, kurang lebih seperti itu. Jadi kabar yang menarik nih terkait dengan Carlos Baleba. Nah, ada informasi lainnya juga, ini dari Sport Witness dan juga dari Napoli Magazine. Ini sumber lainnya dan pemain lainnya ya. Jorge Mendes
ini secara aktif bekerja untuk memfasilitasi jalan keluar untuk Manuel Ugarte musim panas ini. Gelandang Uruguay ini sangat kesulitan untuk mendapatkan menit bermain di bawah Michael Carrick dan diperkirakan akan cabut dari Old Trafford. Napoli memonitor situasi Ugarte, tapi bisa jadi lebih fokus untuk mendatangkan Joao Gomez dari Wolves, di mana mereka berusaha untuk mendatangkan Joao Gomez di bulan Januari, dan sekarang mereka bisa saja berusaha untuk mendekati lagi Joao Gomez dengan ada potensi diskon kalau Wolves ini terdegradasi. Manchester United harus bersiap menerima kerugian terkait dengan Ugarte untuk mendapatkan dana untuk mendatangkan pemain baru, gelandang baru di musim panas nanti, dengan Casemiro dipastikan akan cabut. Dan Wolverhampton sendiri ingin menciptakan semacam kayak perang harga bagi klub-klub yang berminat untuk mendatangkan Joao Gomez sehingga mereka bisa memaksimalkan keuntungan. Nah, ini ada kabar yang menarik juga, bagaimana Ugarte akan lepas dan Manchester United diperkirakan akan rugi. Tapi Manchester United butuh ruangan dalam arti mereka butuh dana untuk bergerak di bursa transfer musim panas, dan mereka juga butuh menciptakan ruangan di lini tengah nih untuk pemain baru hadir, pemain yang tentu saja diharapkan ada kualitas yang bisa ditambahkan di lini tengah Manchester United. Dan Joao Gomez ini dikaitkan dengan Manchester United, gelandang Wolves ini, gelandang asal Brazil. Sebelumnya Jakobsben juga pernah mengatakan di awal bulan ini bahwa Manchester United mempertimbangkan Joao Gomez sebagai potensi untuk didatangkan di musim panas. Dia telah dimonitor di bulan Januari, tapi Wolves tidak terbuka untuk menjual pada saat itu. Lalu rencananya untuk gelandang tengah atau perekrutan gelandang tengah adalah Manchester United akan mendatangkan satu gelandang, lalu akan mencari atau mentargetkan seorang pemain lagi untuk pelengkap lini tengah dengan posisi yang lebih dalam dan juga posisi yang lebih progresif ke depan. Profil ini juga dicocokkan dengan Kobbie Mainoo. Jadi memang dicari betul siapa yang bisa sesuai ataupun juga untuk melengkapi Kobbie Mainoo. Dan Joao Gomez dilihat cocok untuk bermain lebih dalam dan juga bermain lebih progresif, dan diperkirakan akan tersedia dengan harga yang lebih pantas. Nah, ini menarik. Ada perubahan besar menurut gua di lini tengah Manchester United. Dan kalau dilihat memang mungkin hanya 2 pemain yang akan cabut Ugarte dan Casemiro. Tapi ini pengaruhnya sangat besar menurut gua. Karena lini tengah ini semacam kayak mesin utama tim di atas lapangan, dan Manchester United mengganti sebagian besar mesinnya. Harus ada adaptasi, harus ada penyesuaian, dan ini balik lagi juga tergantung bagaimana rencana dari manajemen, rencana dari staf pelatih, dan juga kemampuan dari pemain yang diincar. Joao Gomez memiliki pengalaman di Premier League, ini merupakan modal berharga menurut gue Carlos Baleba pun juga demikian. Nah, yang menarik adalah kalau dikaitkan dengan kabar sebelumnya, bagaimana kalau Manchester United gagal mendatangkan Elliot Anderson, tidak berminat kepada Sandro Tonali dan juga Adam Wharton, lalu mendatangkan Carlos Baleba dan juga Joao Gomez, lalu melepas Ugarte. Jadi lini tengah Manchester United musim depan akan dihuni Kobbie Mainoo, Carlos Baleba dan Joao Gomez. Ini bagaimana? Sobat United bisa drop di kolom komen kalau lini tengah Manchester United posisi inti kalau posisi starting 11 salah satu pasti cadangan, tapi katakanlah posisi inti ada Kobbie Mainoo, ada Joao Gomez, ada Carlos Baleba mengisi lini tengah Manchester United. Mungkin Kobbie Mainoo dengan Carlos Baleba ini akan menjadi pemain inti, dengan Joao Gomez sebagai pemain pemain rotasinya, katakanlah seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United ini? Lalu target Manchester United misalnya musim depan tetap berada di zona Eropa, kira-kira bisa tidak diraih? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.